suara di Desa Noman Baru yang diduga terjadi penggelembungan suara. Kami minta keadilannya sekarang, ketok palu sekarang. Kami mau memperkenalkan pemimpin rakyat kami, Pak. Apabila tidak ada pengetukan palu pada hari ini, maka kami kasih jeda waktu sampai jam 12. Apabila tidak ada pengetukan palu, maka akses jalan lintas Sumatera kami tutup. Sejumlah aparat gabungan dikerahkan guna mengantisipasi hal yang tak diinginkan. Petugas gabungan mengimbau kepada warga untuk tidak melakukan pemblokiran jalan karena banyak pengendara yang melintas menggunakan jalan lintas Sumatera. Dari Muratara, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Halo, selamat malam. Apa kabar pemirsa? Ricuh demo mendesak KPUD Muratara agar segera tetapkan hasil rekapitulasi tingkat kabupaten tadi. Menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Dan pemirsa, polisi mengungkap fakta baru pembunuhan Indriana Dewi Eka oleh sejoli yang jasadnya ditemukan di Banjar. Pelaku perempuan ternyata seorang calon anggota legislatif. Lalu benarkah motif cemburu menjadi alasan pembunuhan tersebut? Saya Nadia Valeri, inilah iNews Prime selengkapnya. Ya pemirsa, kericuhan mewarnai tradisi kenduri di Jombang, Jawa Timur. Kericuhan terjadi karena ada pemuda yang diduga mencopet di tengah-tengah warga yang berdesakan berebut durian. Tradisi kenduri durian di lapangan desa Wonosalam, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Minggu siang diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi lantaran ada seorang pemuda yang diduga mencopet di tengah ribuan warga yang beribut gunungan buah durian gratis. Panitia segera melerai aksi main hakim sendiri sehingga acara kenduri durian dapat kembali berjalan. Sementara pemuda yang diduga mencopet diserahkan kepada petugas keamanan guna pemeriksaan lebih lanjut. Kenduri durian merupakan tradisi rutin yang digelar setiap tahunnya. Sebanyak 9 gunungan kecil dan gunungan raksasa buah durian setinggi 8 meter habis diserbu warga. Dapat berapa ini? 5. Mau dipakai apa nanti rencananya? Dibagi-bagi, dimakan sama keluarga. Gunungan buah durian dibagikan ke masyarakat secara gratis sebagai rasa syukur atas hasil bumi, sekaligus berharap kawasan wisata durian Wonosalam lebih dikenal masyarakat. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah video Ustadz Abdullah Jimnastiar atau AAG menegur remaja yang tengah nongkrong viral, sebuah minimarket di lingkungan Pondok Pesantren Darut Tauhid Bandung, Jawa Barat disegel. Penyegelan dilakukan karena minimarket belum memiliki izin dan dilarang beroperasi sementara oleh petugas. Pesantren di sini gimana campur laki perempuanan? Hei, merokok di pesantren gini kan nggak enak pesantren. Ustadz Kondang Kiai Haji Abdullah Jimnastiar atau AAGIM menegur sekelompok remaja yang tengah asik menongkrong di sebuah minimarket yang berada di dekat pondok pesantren miliknya Darut Tauhid. AAGIM membagikan video yang mengandung keresahannya itu di media sosial. Menurutnya perilaku remaja ini tidak pantas dilakukan karena berada di lingkungan pondok pesantren dan terjadi hingga larut malam. Usai video ini viral, petugas Satpol PP mendatangi lokasi. Ternyata minimarket ini diketahui belum memiliki izin. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan kami di lapangan, telah terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan oleh kegiatan usaha tersebut. Yaitu pertama, pelanggaran terhadap perizinan, kemudian juga terhadap gangguan tahan tibum serta jam operasional. Atas tindakan pelanggaran tersebut, kami melakukan tindakan dengan melakukan penghentian kegiatan sementara. Ternyata tidak ada izin sama sekali, padahal beroperasinya 24 jam dengan aktivitas yang seperti kita lihat sendiri dalam tayangan tersebut. Siang malam terjadi hal-hal yang kurang nyaman bagi yang mau ibadah ke masjid, apalagi kalau jam tahajud itu tidak sedikit yang berpacaran atau ya
tindakan-tindakan yang sangat tidak etis sama sekali untuk berada di sekitar masjid, pesantren dan masyarakat yang sudah kondusif di sini berusaha untuk menjadi lebih baik. Usai penyegelan, rencananya pihak Satpol PP akan memanggil pemilik minimarket untuk dimintai keterangan. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Pemirsa, Samsudin Jadab alias Gus Samsudin ditetapkan sebagai tersangka. Buntut video viral aliran sesat yang membolehkan tukar pasangan. Polisi juga mengantongi calon tersangka lainnya yang ikut terlibat dalam pembuatan dan penyebaran video. Polisi menetapkan paranormal Samsudin Jadab alias Gus Samsudin sebagai tersangka. Buntut video viral aliran sesat yang memperbolehkan tukar pasangan suami istri. Polisi kini masih memeriksa intensif Samsudin dan mendalami peran pihak-pihak lainnya. Polisi tak menutup kemungkinan jika jumlah tersangka bisa bertambah. Menurut pengakuan Samsudin, ia sengaja membuat dan mengunggah video ajaran sesat untuk meningkatkan jumlah penonton dan pengikut di akun YouTube-nya. Namun polisi masih mendalami keberadaan ajaran sesat dalam video. Apakah rekayasa atau memang ada? Calon tersangka yang lain ada, tapi kita masih terus mendalami perannya sejauh mana dalam Sampai hari ini masih satu tersangka dan satu tersangka, tapi calon tersangka lain sudah ada namanya. Yang sudah ada, bisa dijelaskan terkait dengan peran tersangka. Atas 5 tahun, ancamannya atas 5 tahun. Perannya Gus Samsudin seperti apa? Yang buat skenario. Total yang diperiksa saksi berapa? Untuk saksi sampai dengan hari ini ada 13. Sebelumnya Samsudin diringkus polisi pada Kamis lalu. Usai video ajaran sesatnya meresahkan masyarakat. Dalam video ini Samsudin memperbolehkan jemaahnya bertukar pasangan suami istri, asalkan dilakukan secara suka sama suka. Samsudin pun dijerat pelanggaran Undang-Undang ITE dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, pergeseran tanah di Kampung Cibeduk dan Cigombong, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat masih terjadi. Kondisi ini membuat bangunan rumah dan sekolah hancur, serta ratusan warga terpaksa mengungsi. Beginilah kondisi ambruknya bangunan sekolah dan rumah warga di Babakan Talang di Desa Cibeduk. Pergeseran tanah juga terjadi di KP Cigombong, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat. Puluhan bangunan hancur usai tanah bergeser. Masih retak-retak gitu ya. Ini semakin hari pergerakan semakin intensif ya, sehingga ini terus bergerak. Nah, tadi pagi apa ya? Jam 5 tadi subuh. Ini sudah sampai terjadi sampai goyang. Nah, sampai saat ini masih goyang, Pak. Ya, ini kami sudah kerjasama dengan Pusat Vulkanologi. Mudah-mudahan secepatnya, Pak. Secepatnya mereka tim dari Pusat Vulkanologi ini turun ke lapangan. Pergeseran tanah ini membuat 194 warga dari 2 RT mengungsi ke posko pengungsian di kantor Kecamatan Rongga. Pemerintah daerah berupaya memenuhi semua kebutuhan pengungsi. Tadi kami butuh kebutuhan di sana itu ada kasur, ada bantal, ada kipas angin, terus ada dispenser dan susu untuk anak. Kita semua sepenuh. Saya berusaha untuk menghilangkan sedikit pun keluhan itu yang sampai muncul. Karena ini masyarakat saya, ini kehendak alam, dan disinilah peran pemerintah harus benar-benar hadir di tengah-tengah masyarakat. Pihak BPBD Bandung Barat bersama Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG masih menyelidiki penyebab serta penanggulangan fenomena tanah bergeser ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Salah satu pelaku pembunuhan Indriana yang jasadnya ditemukan terbungkus spray ternyata seorang calon anggota legislatif. Selengkapnya usai jeda berikut, pemirsa, tetaplah di iNews Prime.